semuanya, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku mau ngasih tahu tips nih buat temen-temen yang masih bingung gimana sih cara bikin paspor, yang mau jalan-jalan ke luar negeri pastinya kan butuh paspor. Nah, di sini aku akan bahas seputar membuat paspor. Kalau temen-temen tertarik dan penasaran, stay tune terus. Oke, aku akan bahas alur pembuatannya itu seperti apa ya. Jadi permohonan paspor ini itu aku akan bahas secara umum dulu nih. Yang pertama, permohonan paspor itu bisa diajukan oleh seluruh warga negara Indonesia, baik yang ada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang kedua, paspor biasa atau yang berbentuk buku seperti ini itu ada dua jenis. Yang pertama ada e-paspor atau electronic paspor. Yang kedua ada non-electronic paspor nih kayak yang aku punya. Yang ketiga, paspor biasa ini tuh diterbitkan menggunakan sistem informasi keimigrasian. Yang keempat, paspor itu bisa dilakukan permohonannya melalui elektronik maupun manual, datang langsung ke kantor imigrasi. Oke, persyaratannya itu yang pertama harus mempunyai KTP ya, menggunakan KTP. Nah, buat teman-teman yang masih belum punya KTP atau masih di bawah 17 tahun, setahu aku nih bisa menggunakan akte kelahiran dan juga tentunya yang kedua nih, poin kedua, menggunakan kartu keluarga. Yang ketiga itu tadi akte kelahiran dan juga ijazah itu bisa banget digunakan. Yang penting terdapat nama yang secara jelas dan juga terdapat nama orang tua. Yang keempat yaitu surat kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing gitu. Yang kelima, surat penetapan ganti nama. Kalau misalkan ada teman-teman yang ganti nama nih, nah itu harus disertakan juga nih agar namanya sesuai dengan yang dicantumkan di dalam paspornya nanti. Nah, untuk prosedurnya sendiri nih, teman-teman harus download aplikasinya lewat Google Play atau App Store seperti yang ada di contoh sini. Lalu teman-teman masukin data dirinya seperti nomor telepon dan juga email. Setelah akunnya terbuat, teman-teman harus memilih kantor imigrasi mana nih yang akan dituju. Setelah itu memilih jadwal hari yang teman-teman ingin pilih. Aku saranin untuk pemilihan jadwal ini, teman-teman harus lakukan seminggu atau 2 minggu sebelumnya, karena antrian paspor ini tuh sangat amat padat dan cukup gimana ya, harus cepet-cepetan gitu loh. Kalau teman-teman nggak gercep nih, pasti akan banyak kuota yang sudah terisi gitu. Setelah mendapatkan nomor antrean, teman-teman pasti akan mendapat file berupa PDF ya yang dikirim lewat email. Lalu nomor antrean tersebut kalian harus print nih, dan nantinya akan kalian bawa menjadi persyaratan untuk mengurus paspor di kantor imigrasi. Setelah datang hari hanya, teman-teman langsung aja ke loket yang disediakan dan mengisi data-data yang diperlukan dan menyerahkan persyaratan-persyaratan tadi. Jangan lupa nih, persyaratannya harus lengkap. Kalaupun nggak lengkap, kalian akan disuruh balik, gak bisa lanjut. Nah, selanjutnya ada mekanisme penerbitan. Jadi yang pertama yaitu ada pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen nih. Jadi dokumen-dokumen yang kalian punya yang dibutuhkan nih untuk persyaratan, kalian harus bawa yang dokumen asli dan juga fotokopian. Lalu yang kedua di sini ada pembayaran biaya paspor. Nah, tadi yang kayak udah aku bilang di awal, paspor itu ada dua jenis kan, paspor biasa yang elektronik, yang kedua paspor biasa non elektronik. Nah, yang kayak aku punya ini adalah paspor biasa. Nah, apa sih bedanya paspor biasa non elektronik dan juga elektronik? Nah, kalau paspor biasa non elektronik itu tidak mempunyai chip ya di sini. Dia tetap sama, ada memiliki 40 lembar halaman. Kalau yang elektronik seperti yang ada di contoh sini, jadi elektronik itu ada chipnya di sini. Nah, untuk biayanya sendiri kayak aku punya ini sebesar 350.000. Ini yang non elektronik. Sedangkan yang elektronik yaitu sebesar 650.000. Ada lagi nih, misalkan teman-teman buru-buru nih membutuhkan paspor, ada juga layanan percepatan pembuatan paspor yang sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga di sini ada pengambilan foto dan sidik jari.
Nah, aku saranin buat teman-teman jangan menggunakan baju yang berwarna putih karena di dalam foto paspor itu menggunakan backgroundnya sudah warna putih, jadi jangan sampai pakai warna baju putih. Nah, kalau misalkan teman-teman yang berkerudung nih seperti sama kayak aku, jangan juga pakai warna kerudung warna putih gitu, kayak foto paspor aku nih ya, contohnya menggunakan warna hitam jadi kelihatan gitu ya mukanya. Nah, yang keempat ada wawancara. Nah, buat teman-teman yang takut nih, apa sih pertanyaannya, lalu gimana ya jawabnya, takut grogi nih, tenang aja, nggak usah takut. Nah, pengalaman aku nih ditanyanya ya udah jujur aja dan jawab dengan ada apa adanya gitu. Jadi misalkan aku membuat paspor ini tuh karena umroh ya, kebetulan aku umroh, dan ditanya umrohnya sama siapa dan berapa lama, dijawab aja gitu kan, sama orang tua, kurang lebih 15 hari umrohnya. Jadi tenang aja, nggak usah takut, tetap pede aja. Nah, yang kelima di sini ada verifikasi. Nah, data-data yang sudah diinput itu akan dicek kembali agar tidak terjadi kesalahan gitu. Nah, yang terakhir ada adjudikasi, yaitu proses penerbitan paspor kita bahwa data-data yang ada di paspor ini tuh sudah sesuai dan jika ada kesalahan ini sudah dilindungi oleh hukum. Oke, segitu dulu video yang bisa aku sampaikan nih, yang aku kasih tips-tips tadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan see you.